Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita ambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat 15. Yesaya pasal 40 ayat 15 sebagai pokok renungan kepada kita pada kesempatan ini. Bunyinya, dengarkan saudara. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus doang. Sekali lagi saudara, saya mau membacakannya. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ya, kalau kita pikir-pikir ayat firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 15 ini, saudaraku yang kasih, maka dapat kita mengerti bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Bisa kita mengerti bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Tuhan itulah yang terbesar. Tuhan itulah yang luar biasa. Tuhan itulah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Manusia itu, dia katakan saudaraku, bangsa-bangsa adalah hanya seperti air, seperti setitik air. Setitik air itu saudara pernah tahu? Setak-tak, ya, setetes. Gak ada artinya sama sekali. Tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan tidak ada gunanya sebenarnya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus rela mati bagi kita? Karena Dia mengasihi kita. Hanya itu saja. Kalau nilai kita sebenarnya itu hanya setetes air, hanya setitik air. Ditambahkannya hanya setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Pernah tahu sebutir debu? Debu, abu. Kalau ditimbang pun saudaraku, enggak ada beratnya. Neraca itu kan timbangannya. Haleluya. Kalau ditimbang pun tidak ada beratnya, tidak ada nilainya. Jadi dapat kita sadari lewat ayat firman Tuhan ini bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, karena Tuhan itulah yang terbesar. Bagi Dia kita ini, saudaraku yang kasih, mudah saja Dia ubah menjadi sesuatu yang rapuh. Ya sama seperti abu tadi. Mungkin Dia tiup begitu saja, terbang tanpa bekas. Betul? Dia tiup saja. Abu kan begitu ya. Oh, nggak usah disapu, ditiup saja, terbang tanpa bekas. Betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Jadi artinya saudara yang kasih, marilah kita terus meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang maha luar biasa, yang lain tidak ada. Tidak ada yang sama seperti Dia. Katakan amin. Amin. Iya. Tahukah saudara, akhir-akhir ini kita dengarkan peperangan terjadi di mana-mana. Ya, saat ini Rusia menginvasi Ukraina. Nah, kita lihat bagaimana gejolak. Ini udah hari ke-9, hari ke-10, saudara. Ya, bahwa segala bangunan-bangunan megah yang dibangga-banggakan oleh manusia semua pura-pura berubah sekejap. Yang tadinya indah,
menawan, ditatap, dipandang. Semua saudara bangunan menjulang tinggi, sekarang ada yang rata dengan tanah. Kita melihat saudaraku, masyarakat yang tadinya saudaraku ya happy, bersenang-senang, menikmati ya panorama kehidupan yang nuansa indah kehidupan, hasil daripada segala jerih lelah sekarang berubah dan dialihkan ke jalan yang sempit untuk mengungsi dan mengelakkan diri dari gempuran senjata-senjata perang. Bisa kita lihat itu saudara, ketika suaminya yang dilepaskan untuk pergi berperang, maka diciuminya anak-anaknya, disalaminya istrinya, tinggal hanya tangis-tangisan. Betapa malamnya kehidupan manusia itu tidak ada artinya apa-apa. Karena apa saudaraku yang kasih? Persepak bola yang masih muda saudara yang terkenal di Ukraina meninggal juga karena korban tembakan Rusia. Ya, luar biasa yang tak terkenal itu saudara kita. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa pasti, tidak ada yang pasti bisa dibanggakan. Apa yang sudah diraih hari ini bisa besok pudar, bisa besok berubah drastis. Artinya saudara yang kasih, hidup ini hanya perlu untuk dijalani. Amin. Hanya perlu untuk dijalani dan disyukuri. Kita tidak perlu mengeluh karena terlalu banyak beban penderitaan. Juga tidak perlu sombong dan berbangga karena sudah meraih kesuksesan. Artinya apapun itu semua hanya bunga-bunga kehidupan. Kalau senang pun hanya sementara, kalau susah pun hanya sementara. Terima saja kehidupan ini bagaimana adanya. Haleluya. Ada orang yang karena tidak punya anak, saudaraku yang kasih, sangat mengeluh bagaimana supaya punya anak. Ini keluarga ini saya katakan saudara. Ya. Tapi apakah saudara tahu bahwa yang punya anak pun menderita? Sebelum punya anak itu maunya saya punya anak nanti baru menikah 2 laki-laki 1 perempuan atau 2 laki-laki 2 perempuan lah, kan begitu ya. Dapatkah saudara pastikan bahwa anak itu bisa membahagiakan? Bukankah saudara banyak yang mengalami sesuatu stres? Mengalami stres karena mencucurkan air mata karena Kata saudara saat ini, saudaraku yang kasih, kalau ditanya anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang remaja, nah kau mau sekolah apa nanti? Kalau sesudah tamat SMP ini mau melanjut ke mana? Wah, saya mau melanjutkan ke SMK. Kenapa? Kalau saya ke SMK, saya bisa menemukan lapangan pekerjaan. Oh, kau bekerja, cita-citamu bekerja? Ya iyalah. Untuk apa bekerja? Untuk membahagiakan orang tua. Nah, supaya membanggakan orang tua. Betulkah? Ada yang bilang, saya SMA dulu, sesudah SMA nanti kuliah. Sesudah kuliah, selesai sarjana cari kerja kan enak. Dapatkah saudaraku yang kekasih memastikan bahwa bisa membahagiakan orang tua? Tidak juga. Banyak yang sesudah selesai sarjana jatuh ke dalam dunia hitam. Jadi apapun di dunia ini tidak ada yang pas. Apa yang saya katakan tadi, tidak ada harapan yang pasti. Ya.
Jadi itulah sebabnya kalau sudah punya anak syukurin saja. Yang belum punya anak juga jangan gara-gara itu menjadi lemah. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi muji Tuhan. Alasan kenapa? Tuhan itu tidak peduli sama saya. Tuhan itu tidak menjawab apa yang saya rindukan. Bukan itu. Jalani saja hidup ini. Haleluya. Syukurin saja hidup ini. Tuhan telah berikan kepada kita kesehatan, Tuhan berikan kepada kita nafas, dan kalau Tuhan tampakkan kepada kita bunga-bunga kehidupan itu, syukurin. Amin. Haleluya. Syukurin. Jangan terlalu kita saudaraku, memaksakan diri. Karena apapun juga pasti rapuh. Tidak ada yang dapat dipertahankan di dunia ini. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hanya seperti setitik air dalam timah dan seperti debu di atas neraca. Nggak ada nilainya, saudara. Kupikir-pikir, kurenung-renungkan ayat firman Tuhan ini. Wah, betul juga. Kalau Tuhan mau saat ini, ya, terbangkan Montclair, mudah saja baginya. Tapi walaupun juga saudara Tuhan Yesus katakan, ya, rambut di kepala pun Tuhan lihat tidak izinkan jatuh kalau Tuhan tidak kan begitu dalam hidup ini. Ada orang yang sudah sakit-sakitan bertahun-tahun, masih panjang umurnya. Ada orang yang semalam nampak sehat-sehat, bisa melayang begitu saja. Terkejut enggak? Itulah fenomena kehidupan. Siapa yang bisa mengatur-ngatur hidupnya? Tahu saudara yang kasih, pernah tonton film Titanic? Kapal Titanic. Pernah? Ada yang pernah nonton itu? Coba. Nggak pernah ya? Tahu sejarahnya, tahu kisahnya? Wah. Kapal Titanic ini saudaraku yang kekasih, ya, sangat besar, hotel berbintang yang terapung di lautan luas Atlantik. Ya. Panjangnya 265 meter. Panjang enggak? Panjangnya 265 meter. Lorong listrik ini, gang listrik ini 50 meter. Berarti kalau 265 meter itu lebih daripada 5 gang. Berarti mungkin dari, ya, simpang sana ke sini. Panjang enggak? Ya. Saking panjangnya, ya, ada 4 restoran di atas, ada lapangan golf, ada bioskop. Wah, luar biasa. Lebarnya saudaraku yang kasih 58 meter. Tingginya 52 meter. Haleluya. Besar enggak? Besar ya. Luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih, pada tanggal 15 April tahun 1992 terjadi kecelakaan, menabrak es beku, ya, di lautan Atlantis, sehingga terjadilah, ya, kecelakaan. Dia membawa penumpang lebih kurang sekitar 1.500 orang, dan hampir setengah penumpang itu mati tenggelam. Tahukah saudara kasih yang paling, ya, banyak kisah-kisah di atas kapal Titanic ini? Ada yang sedang romantisan, yang sedang berbulan madu, mau melangsungkan pernikahan dan menikmati, yaitulah saudara yang kasih, keindahan panorama hotel berbintang yang sedang terapung di atas lautan. Nah, tetapi ada seorang mayor konglomerat
ya, membawa uang berkoper-koper. Tahukah saudara, ketika terjadi itu kecelakaan kapal, maka ya, uang itu saudaraku diikatkannya di tubuhnya. Seakan dia tidak mau melepaskan uang itu. Sudah ada apa-apa, lepaskan dirimu dari apapun, ayo naik ke sekoci kapal kecil untuk dilepaskan. Dia tidak mau. Dia terus berusaha dan terus berusaha. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika ya dicari mayat-mayat, ketika terjadi pencarian, mayor ini saudara sudah terikat itu uangnya di pinggangnya. Ya, tidak mau melepaskannya. Itu yang membunuhnya. Saudaraku, dalam hidup ini ya tidak ada yang bisa kita katakan bahwa wah ini nanti satu hal yang menjadi kenikmatan bagiku. Tidak. Kalau ada semuanya itu anggap karena anugerah Tuhan. Kalau kita memiliki segala-galanya itu adalah bunga-bunga yang sudah diwarna-warnai oleh Tuhan, pelangi yang sudah dipasang Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetapi kalaupun tidak ada, nggak usah katakan bahwa saya ini nomor 5 di hadapan Tuhan, nomor 8 di hadapan Tuhan. Tidak. Karena semua manusia punya bagian hidup masing-masing. Jadi nggak usah kita lemah. Sekarang belum ada apa-apanya saudara, kita sudah lemah hanya karena memikirkan kehidupan. Jangan. Haleluya saudaraku. Apa yang kita pikir-pikirkan dalam kehidupan ini? Gimana nanti besok? Seperti ini maunya, seperti ini, sama seperti tadi lah saudara. Ya, kita maunya punya ini, maunya punya itu, punya bangunan elit, ya, punya helikopter, punya macam-macam lah. Ya, impian-impian itu boleh saja ada, boleh saja ada. Tetapi yang terpenting adalah menyerahkan segala sesuatunya di dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita? Mau Tuhan pimpin kita kepada guru, ayo kita ikut saja. Toh, kalau Tuhan yang beracara dan berkarya dalam kehidupan kita, Tuhan bisa siapkan segala sesuatunya bagi kita. Ketika orang Israel ada di padang gurun, pada malam hari Tuhan berikan tiang A. Kenapa? Supaya mereka tidak kedinginan. Ketika mereka berjalan di siang hari dan matahari panas terik menyinari kehidupan mereka, kepala mereka, apa yang Tuhan siapkan? Tuhan berikan tiang awan menaungi kepala mereka. Luar biasa ya. Selama 40 tahun saudaraku berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kita tidak pernah melihat bahwa mereka kekurangan apa-apa. Tuhan selalu cukupkan. Hanya saja banyak orang-orang Israel mati di padang gurun gara-gara yang terlalu memaksakan diri untuk menyimpang daripada apa yang Tuhan rencanakan. Kenapa mereka menyimpang? Mereka selalu ingin makanan di Mesir. Mereka bosan makan mana dan ya, burung puyuh yang Tuhan sudah sediakan. Ada-ada saja permintaan mereka, ada-ada saja sumur-sumur mereka, ada-ada saja keluhan mereka. Mereka membanding-bandingkan hidup mereka dengan orang-orang yang ada di dunia di sekitar mereka, di kampung-kampung yang sudah mereka lewati. Mereka berkata kepada Musa, mereka berkata kepada Harun, oh orang-orang itu kan coba orang-orang heavy. Mereka mempunyai tempat penyembahan seperti patung, seperti anak lembu emas. Kenapa kita tidak? Kita tidak boleh samakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Tidak boleh. Harus ada bedanya. Amin. Itulah maka sekarang dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu jangan seperti orang dunia ini. Kamu harus bisa membedakan mana yang baik. Coba dibaca dulu.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita jangan lagi menjadi serupa dengan orang menyembah berhala, kita sembah juga berhala. Orang menyembah patung, kita sembah juga patung. Orang berjudi, kita juga berjudi. Kita dilarang semuanya. Orang merokok, supaya gaya hidup, ya, supaya lebih mudah menemukan teman pergaulan. Jangan. Harus tampil. Gitu dong. Kenapa ragu-ragu? Harus tampil beda. Iya. Kalau orang anak-anak gaul katanya saudara yang kasih, dia buat rambutnya ya berlapis-lapis atau berwarna-warna. Kalau anak-anak Tuhan wajar-wajar sajalah. Haleluya. 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 Iya, wajar-wajar saja. Pakaian pun juga seperti itu, tidak perlu mahal. Mahal-mahal, yang penting ada, amin. Ada, bersih. Jangan kadang-kadang nanti mahal saudara yang kasih, tapi bau tengik saudara yang kasih. Itu juga udah siap dipakai, dilimpun saja, ditaruh saja, ya, disakurkan saja. Apa namanya itu? Disatukan saja lah, tadi taruh di hanger gitu. Disusun lagi. Lalu kalau mau pergi nanti, ya pakai lagi. Ya akhirnya hasilnya bau. Tetapi walaupun pakaian sederhana, ya, yang penting dicucilah. Kadang ada orang saudara yang kasih yang punya gigi tapi tidak pernah disikat. Ya. Sikatlah supaya nampak bersih. Bersih itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk siapa. Ada orang seperti itu saudara mandi, ya. Banyak yang kulihat itu saudara yang kasih teman-teman di sini, ya. Mandi di sungai. Selalu saja terlalu naik pakai pakaian, pakai sabun pun enggak, asal basah, kan gitu. Janganlah. Anak Tuhan itu harus tampil beda dalam segala sesuatu, bersih. Ya. Bersih itu penting kehidupan kita. Jadi manusia itu banyak sekali kekurangannya, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah sekarang saudara gue, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Nggak usah terlalu fokus memikirkan apa harta-harta di dunia ini. Ya, berapa anakmu? Wah, 5, 6, 10, selusing. Itu pun kata orang harta. Tetapi belum tentu saudaraku membahagiakan. Oke lah, kalau ada semuanya itu anggap saja sebagai anugerah Tuhan dan kita syukuri. Sekali lagi saya katakan, kalaupun tidak ada, nggak usah mengeluh. Amin. Iya. Kaisar Jepang saudaraku yang kasih, saya pernah baca kisahnya saudara, ya sampai akhir tua hidup mereka sangat romantis antara suami dan istri. Jadi anggap saja ketika saudara mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, ya anggap saja sebanyak jiwa-jiwa yang sudah saudara layani itu adalah anak-anak saudara. Amin. Anak-anak saudara, urusin baik-baik kerohanian sampai bertumbuh. Nanti toh kita juga saudara kasih, ya bukan berakhir di dunia ini, tetapi berakhir di sorga. Dan nanti di sorga kita berjumpa satu dengan yang lain dan menyambut kita. Wah, Bapakku yang baik, Ibuku yang baik, karena engkau lah maka saya kenal Tuhan, dan karena saya kenal Tuhan maka saya masuk sorga. Amin. Jadi urusin. Nah, memang tidak salah kita memimpikan yang
perlu saudara di dunia ini. Tetapi saya katakan, kalau itu belum sampai, nggak usah mengeluh, nggak usah lemah, nggak usah suruh berdoa, nggak usah suruh beribadah, nggak usah suruh melayani pekerjaan Tuhan. Terus bagikanlah semangat. Karena apa saudara yang kasih? Abraham itu 25 tahun juga. Kita tidak tahu besok, entah lusa, jawaban itu sudah sampai. Amin. Apa yang kita impikan itu sudah sampai. Mimpi Yusuf juga saudaraku untuk menjadi matahari itu, menjadi Perdana Menteri tidak langsung saudaraku. Ada proses. Terkadang kalau kita pikir-pikir, wah Yusuf betul-betul sudah gagal. Tetapi tidak juga. Karena dia hidup terus di dalam Tuhan, dia terus happy di dalam Tuhan, dia terus bersyukur di dalam Tuhan, dia terus menjaga kepercayaan Tuhan, iman percayanya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang kasih? Kalau sudah tiba waktunya, Tuhan nyatakan mujizat itu. Tanpa disangka-sangka, tanpa dimengerti oleh banyak orang, tiba-tiba Yusuf yang tadinya dijual ke Mesir, yang tadinya masuk penjara oleh karena difitnah, tiba-tiba berubah menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri itu saudara yang kasih, orang yang kedua, raja kedua di Mesir. Haleluya. Yang memberikan segala sesuatu keputusan luar biasa. Nah saudara yang kekasih, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan saat ini? Pikirkanlah bagaimana mengumpulkan harta di surga. Mari kita baca di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengadakan harta tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tadi saudara yang kasih, batu karang es merobohkan kapal mewah. Bangunan-bangunan di Ukraina sekarang ini saudara porak-poranda oleh karena rudal. Ya. Berarti itulah mengat-mengat bisa merusak apa yang dibangun di dunia ini bertahun-tahun, bisa rusak hanya dalam sekejap. Sekejap ya. Haleluya. Kita nggak bisa memprediksi ini nanti luar biasa, ini nanti mewah. Ya kita pandang-pandang, nggak bisa. Nggak bisa kita terlena karena sesuatu yang indah-indah di dunia ini. Sekarang ini saudara yang kasih, hanya gara-gara terlena untuk sesuatu yang kita indah di dunia ini, lalu kita lupa untuk menabung di surga, mengumpulkan harta di surga. Mengadaan karang tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Kumpulkan. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Apa harta kita yang mau kita kumpulkan di surga? Inilah saudara yang kasih, pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara memiliki talenta sebagai pemain musik, gunakan itu untuk, karena itu adalah harta untuk kita kumpulkan karena Tuhan nanti akan memperhitungkannya. Segala jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Doa-doa saudara, mendoakan orang-orang, juga saudara yang kasih. Nah, bisa juga saudara yang kasih itu harta di surga. Ada pendeta dari Ukraina ya, yang memohon doa anak-anak Tuhan di Indonesia, supaya mereka juga diberikan perlindungan dan ketabahan serta hikmah dalam menjalani hidup, sehingga mereka tidak berputus asa dan patah semangat menghadapi situasi yang sedang gesit pada saat ini. Haleluya saudara. Itu maka nanti kalau doa-doa syafaat, ingat ya, negara-negara yang sedang bertikai melakukan peperangan, jangan lupa bawa dalam doa supaya kedua belah pihak
dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga terjadi perdamaian, ada saling kasih mengasihi. Ya. Kalau kita telusuri nanti sebab-sebab, ada saja sebab-sebab mengapa terjadi peperangan. Tetapi yang penting sebagai anak-anak Tuhan berdoa supaya terjadi perdamaian. Dan yang sedang mengalami sesuatu penderitaan, ya, terkhusus anak-anak Tuhan memiliki hati yang tabah dan iman menjalani kehidupan, sehingga tidak menyerah pada keadaan. Dia berputus asa pada situasi yang sedang melanda ibu mereka. Tabunglah, susunlah, simpanlah harta di surga. Matius 25 ayat 31 sampai 40 saya mau bacakan kepada kita, dengarkan baik-baik. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang ketiga, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Terus, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara percaya nanti masuk punya rumah di sorga? Amin. Luar biasa. Bumi ini kita nggak bisa pertahankan. Ada bumi baru nanti, saudara kembali, tempat kita semua. Rumah baru, rumah indah. Kalau di sini saudara kasih, kita sering dimarah-marahi PLN kalau terlambat membayarnya. Kalau di sana nanti saudaraku, cahaya kemuliaan Tuhan aja pun, saudara, karena Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Hidupnya, dia wajahnya, dia bersinar, saudara kasih. Dia sediakan kepada kita rumah. Sesampai di sana nanti, seperti yang tertulis di dalam Matius tadi pasal 6, dikatakan bahwa pasal 25 tadi, saudara yang kasih, ya. Nanti, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, aku menyediakan kepadamu kerajaan di sorga ini. Nah, karena kamu telah melakukan, menabung harta di sorga sejak dunia dijadikan, sejak kamu hidup. Apa yang kamu lakukan Tuhan? Kamu ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Orang benar itu berkata, kapan ya? Nggak pernah aku menjamu Tuhan. Ketika aku telanjang, kedinginan, nggak punya pakaian, kamu berikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku bersedih, kamu menghibur aku. Orang-orang benar itu berkata. Tadi kan ada dua, ada domba sama seperti gembala memisahkan, ya,
ternaknya, ada domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nah, domba inilah menggalamakan orang benar. Nah, orang-orang benar itu berkata, bagaimana itu Tuhan? Kapan itu kami lakukan? Seingat kami nggak pernah kami berikan. Tetapi apa katanya? Ketika kamu mengurusi pekerjaanku, ketika kamu menyambut hambaku yang paling hina, haleluya, kamu itu melakukannya untuk aku. Haleluya saudaraku. Bantu pekerjaan Tuhan itu melakukan untuk Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan itu melakukan untuk mau membantu pekerjaan Tuhan saudaraku. Itu bukan untuk pendeta sendiri, bukan. Itu saudara lakukan itu untuk, maka bersukacita mengerjakannya. Karena melakukan itu apa di mana tertulis saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat 25 kalau nggak salah ya, melakukan itu sama seperti melakukannya untuk ya iya, bukan untuk siapa-siapa. Saudara cepat beribadah kepada Tuhan itu datang cepat lebih awal saudaraku. Saudara melakukan untuk saudara sendiri. Amin. Dan untuk Tuhan. Saudara membantu pekerjaan Tuhan itu saudaraku yang kasih sama seperti untuk membantu yang melakukannya untuk apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.